ini paket farmasi. Ini paket farmasi dia sebenarnya sama kayak resep, cuman dibuat mempermudah aja. Terutamanya paket ini lebih sering digunakan untuk operasi. Nah, biasanya operasi itu kan satu pasien itu kan bisa menggunakan. Jadi tadi kan sampai di paket. Nah, paket farmasi itu ini sebenarnya cuman fitur untuk mempermudah penginputan paket obat atau BHP yang digunakan oleh satu pasien untuk yang dioperasi. Kan biasanya banyak tuh. Ini saya kembali lagi ke contoh rumah sakit lain ya. Misalkan dalam sehari itu ada sampai 5 pasien yang akan misalkan sudah ada jadwal untuk SC gitu kan. Nah, biasanya satu SC itu di dalamnya itu ada dispo, ada hand condom steril, ada ini, ada itu, ada obat apa segala macam, cairan ini, cairan itu. Itu kan biasanya banyak. Nah, jadi kebayang dan kalau misalkan dalam satu hari ada sampai paling tidak 5 pasien dan menginput hal-hal yang sama, nah itu kan pasti kelabakan gitu loh. Cukup merepotkan. Jadi kalau kayak bayangan tadi yang di resep cari satu tambah, cari satu tambah, cari satu tambah itu pasti akan sangat menyita waktu. Nah, dengan paket farmasi ini itu akan jauh lebih mudah gitu loh untuk membuat penginputannya. Tapi perlu dibuatkan dulu istilahnya template-nya atau tabel obatnya yang digunakan. Sama seperti kayak resep racikan tadi. Jadi dibuatkan dulu di menu administrasi, di sini ada paket farmasi ya. Kemudian bisa ditambahkan misalkan nama paketnya apa? Paket Partus mungkin kali ya. Atau Partus juga ya harusnya sih butuh ya. Nah, paket Partus itu biasanya pakai barang apa saja? Mungkinkah dia menggunakan dispo 1 biasanya digunakan sebanyak 2. Oke. Kemudian mungkin pakai cairan RL biasanya mungkin sebanyak 3 misalkan. Nah, tapi bukan berarti satu pasien ketika menggunakan paket Partus ini dia pasti menggunakan 2 dan 3, 2 dispo 1, 3 RL. Bisa jadi ternyata RL yang digunakan hanya 1. Nah, itu nanti bisa dirubah gitu loh. Tapi bukan retur ya, bukan retur. Atau bisa jadi di dalam paketnya itu menggunakan kayak ini contohnya cuman menggunakan 2 BHP dispo sama RL. Begitu berjalan ternyata ada permintaan lagi eh, untuk BHP yang lain. Nah, itu nanti juga bisa ditambahkan. Oke. Itu jadi dia tidak kaku, jadi bisa mengikuti kondisi nanti si pasien, kebutuhan pasien bisa menyesuaikan. Jadi ya gitu ya. Jadi ini dibuatkan dulu istilahnya tabel apa namanya paket obat atau farmasi yang biasa digunakan dan biasanya kan berbeda. Ada kadang di salah satu rumah sakit dia sama-sama untuk operasi SC, tapi karena beda dokter beda juga paket yang digunakan gitu. Jadi ini paket SC bisa digunakan SC dokter siapa, paket SC dokter siapa ya, kayak gitu. Nah, setelah dibuatkan daftar ininya, template-nya, nanti untuk pemakaian penginputan ke pasien ya bisa lewat pakai paket farmasi yang ada di farmasi pasien ini. Nah, tinggal tambah, kemudian ini sama kayak tadi ya. Biasanya umumnya sih dirawat inap, kemudian nama pasien, misalkan yang ini. Nah, dia menggunakan pakai paket farmasi yang mana? Tadi kan di sini cuma ada satu ya. Misalkan paket SC. Diklik ini digunakan di mana, ruang operasi atau ruang bersalin, ini opsional aja. Kemudian digunakan pada tanggal berapa ya. Nah, ini sesuai dengan template tadi sudah ada jumlahnya 8544, harganya ya sudah ada sesuai dengan data master, cuma ini masih 00, nanti bisa diisi. Nah, ini yang saya bilang tadi, misalkan ternyata dispo-nya itu dispo 3 hanya digunakan sebanyak 5. Nah, ini bisa diganti.
gitu. Bisa diganti. Ini harga 13.200 ini dari sini ya, dari Embasi dan Tusla. Ini misalkan tadi harganya 500, kalau dikali 5 berarti ini saya nolkan dulu biar gampang. 500 kali 5 2.500. Yang tadi kan dibuat di awal bahwa sebanyak 8, 500 kali 8 4.000, ternyata dipakai hanya 5, bisa diganti jadi 2.500. Jadi dia fleksibel, bukan berarti yang tadi di template-nya sudah di set 8 harus dipakai 8, tidak gitu. Jadi harusnya ini ketika di input dan disimpan, berarti istilahnya tidak ada lagi returan, karena memang yang di input ini sudah sesuai dengan pemakaian gitu ya. Jadi sebenarnya tidak ada lagi istilah returan kecuali dia salah input. Ini mungkin harusnya dispose 10 ini tidak digunakan. Saya kasih contoh lagi ya, ini kayak gini ya, 500 jadi 2.500. Kalau ini misalkan 750 kali 5 3.750. Nah ini sama si admin apotik mungkin lupa nih dihilangkan, sebenarnya ini sudah nggak dipakai. Jadi ketika dibawa paketan farmasinya ke ruang operasi, ternyata begitu kembali dispose 10 ini masih utuh 5 pieces. Nah ini berarti bisa dihilangkan dengan cara ini diklik tanda silangnya, diklik, tek, dia hilang. Nah yang dihitung tinggal yang dispo 3 gitu ya, yang hand. Sekali lagi ini jangan kebingungan kenapa ini 0, ini karena ini ada di data masternya sudah ada, cuman untuk di data dummy ini nih, tidak ada datanya, tidak ada harganya, makanya ini 0 rupiah gitu. Oke, bagaimana kalau tandanya ada penambahan yang di luar paket? Nah nanti bisa dicari lagi di sini gitu. Misalkan ada ketambahan penggunaan asam tranexamat injeksi ya, sebanyak 2 ampul misalkan, harganya 5.000. Nah ini bisa ditambahkan, jadi dia masuk. Ini yang di luar paket tadi, tapi masih bisa ditambahkan sesuai dengan kebutuhannya. Oke, kalau sudah dirasa ini misalkan tidak dipakai, ini tidak dipakai, misalkan sudah dirasa pas, kemudian disimpan. Nah ini ada muncul peringatan bahwa stok dispo 3 itu tidak tersedia. Tidak tersedia di mana? Tidak tersedia di apotik, karena kan tadi sudah kita lihat nih, stok barang yang ada di sini tuh hanya ada 2, amproxol sama paracetamol ya. Nah ini tidak bisa diproses, karena ketika ini mau disimpan dia akan mengurangi stok si dispo, sedangkan dispo itu tidak ada stoknya, makanya ini tidak bisa diproses ya, kayak gitu. Ini coba kita hilangkan, terus kita simpan, sama stok asam tranexamat juga tidak tersedia kayak gitu. Jadi ini sebenarnya cuma masalah stok saja, jadi tidak usah bingung. Harusnya sih memang kalau sesuai kondisi realnya, pasti barang yang akan dibawa atau digunakan pasien di ruang operasi itu pasti kan barang yang dari apotik. Nah ya, atau iya dari apotik, jadi otomatis juga harusnya stok-stok yang di fisik yang diserahkan pasti ada catatannya di dalam stok SIM-RS gitu. Jadi ini jarang sekali kejadian sih, kecuali terdapat ketidaksesuaian stok. Jadi ini sebenarnya stoknya ada tapi tidak cukup gitu. Saya kasih contoh, misalkan saya tambahkan ya, asam tranexamat injeksi. Di sini dimintanya 2 ampul. Kebetulan stoknya itu sisa 1 ampul. Oke, kalau kita lihat di sini ada ya, asam tranexamat injeksi tapi masih 1 ampul. Nah, ini kalau saya proses, nah di sini bunyinya sisa stok tidak cukup. Kelihatan ya? Kelihatan enggak? Kalau yang di atas stok tidak tersedia, jadi beda. Tidak cukup berarti sebenarnya ada tapi stoknya kurang gitu. Nah, biar kelihatan jelas. Kalau yang ini tidak, yang di bawahnya tidak cukup, di atasnya tidak tersedia. Jadi seperti itu kasusnya. Ini juga nanti berlaku untuk penyerahan obat yang direset tadi. Jadi sama. Ya, tidak tersedia dan tidak cukup.
Nah, ini kenapa ada? Padahal waktu kita menginputkan resep itu kan sudah ada informasi stoknya. Nah, ini kenapa tetap ada seperti ini? Karena kalau untuk rumah sakit yang transaksi obatnya padat karena pasiennya banyak. Jadi dari poli A, poli B, poli C, dari UGD, dari rawat inap, misalkan ada meresepkan obat yang sama. Masing-masing diminta 10 10 10 10. Jadi totalnya misalkan ada 5 pasien 50. Gitu. Sedangkan posisi stok waktu itu tinggal 30. Kalau dari sisi si pembuat resep, dia kan cuma meresepkan 10, stok 30. Masih bisa dong harusnya, gitu kan. Nah, ternyata yang meminta ini ada 5 pasien, jadi total 50. Jadi begitu terlayani 3 pasien, stok habis. Begitu 2 pasien mau diproses untuk penyerahan obatnya, ini akan terdeteksi kayak gini juga bahwa stok sudah tidak cukup. Gitu loh. Oke. Semoga bisa dipahami. Kemudian nanti setelah terpakai, setelah berhasil disimpan, nanti akan muncul di sini riwayat pemakaian paketnya. Jadi ini kita ganti saja satu supaya bisa diproses. Nah, ini kan berhasil disimpan, masuklah datanya di sini. Yang tanggal 9 Mei 2023, detailnya ini. Oke, jadi dia kurang lebih sama seperti resep. Hanya saja ini kan juga dapat nomor resep nih. Ini cuman cara nginputnya saja yang berbeda. Supaya lebih mudah dibandingkan harus diinput satu persatu obatnya dan dilakukan secara berulang-ulang. Gitu. Oke, itu sih yang terakhir. Kalau penjualan ini karena memang di rumah sakit tidak ada penjualan bebas, jadi mungkin ini di skip aja dulu. Kemudian tadi retor juga dikondisikan, amprahan ada di video tersendiri. Tadi yang paling utama ini ya, riwayat farmasi, nanti bisa dicek di sini. Oke, saya rasa cukup. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Jelas tidak? Jelas ya? Iya, paling nanti ya nanti silakan dicoba dipraktekkan. Kalau memang kebingungan nanti silakan ditanyakan saya di grup. Paling tidak kan sudah ada sudah ada gambarannya lah ya. Nanti terkait apakah resepnya masih manual atau tidak, nanti tinggal menunggu kebijakan aturannya gimana. Cuman biasanya awal-awal kayak gini, apalagi kan kemarin saya lihat itu ada resep yang sudah diinput, cuma saya nggak tahu tuh yang input siapa, apakah dokter atau perawat gitu. Nah, kalau kasus seperti ini kan mereka perawat coba-coba input, itu yang kebanyakan. Tadi kemarin saya sempat dari UGD ada, dari rawat jalan ada, sudah input di SIMRS masuk, kemudian datang lagi kertas. Nah, ini perlu dilihat, jangan sampai terproses dua-duanya gitu loh. Kalau ternyata sudah ada masuk dari di SIMRS, kemudian resep kertas tetap datang, di cross check aja apakah inputan di SIMRS sudah sesuai dengan yang ada di mana di resep kertas. Kalau ternyata tidak sesuai, yang kayak gini kan tadi statusnya masih permintaan, itu pada saat konfirmasi masih bisa itu bisa dibatalkan saja atau dibatalkan, kemudian nanti di input baru. Ini ada untuk fitur membatalkan resep ya. Nah, batal resep ini hanya bisa dilakukan untuk status yang diterima dan permintaan. Yang sudah diambil ini tidak bisa dibatalkan. Kenapa? Karena stok sudah berkurang. Jadi satu-satunya cara untuk membatalkannya harus diretur. Kalau ternyata secara keseluruhan bahwa resep ini tidak bisa batal secara keseluruhan ya, isinya di dalam memang tidak lagi digunakan, itu berarti diretur semua. Ketika diretur semua untuk satu resep dan tidak ada lagi yang tersisa, maka otomatis resep tersebut jadi otomatis batal gitu statusnya ya.
Jadi yang bisa dibatalkan itu hanya yang diterima dan permintaan. Dikarenakan kalau yang sudah diambil itu harus diproses untuk pengembalian stoknya. Oke. Ya, saya rasa tidak ada lagi ya. Berarti pembahasannya nanti terkait dengan laporan-laporan ini kan ada beberapa nih di sini ada. Nanti tinggal dilihat saja untuk kebutuhan pelaporan apa. Ini untuk laporan tentang resep bisa dilihat di sini resep. Ini yang apa namanya laporan uang resep yang dari kolom tuslah tadi ya. Kemudian itu memproses datanya cukup banyak ya, ini untuk penjualan bebas, ini penggunaan obat narkotik psikotropik. Nah, kemudian ini laporan stok of name. Laporan stok of name misalkan dari gudang Januari 2023 contohnya kayak gini. Ya, laporan stok of name-nya. Obatnya apa, masuk tanggal berapa, kemudian ini abaikan, batch apa, kadaluarsanya kapan, stok awalnya berapa, nilai stok awal masuk berapa, nilai stok masuk dan seterusnya. Ya, ini contoh untuk laporan stock of name dan seterusnya lah. Nanti bisa dicek satu-satu. Paling tidak untuk resep kalau sudah jalan kan enak. Jadi laporan-laporan ini akan terisi dengan sendirinya dia. Ya, oke. Nggak ada ya, nggak ada yang mau ditanyakan ya.